debat kali ini. Acara debat kali ini tentang apa sih yang yaitu efektifkah masuk sekolah terlalu pagi? Sekarang sesi untuk membuat argumen dari masing-masing tim. Waktu untuk spoternya 90 detik dimulai dari Waktu sudah habis. Boleh yang memposisi silakan memberikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Fadil Berkati. Saya sebagai komposisi di sini saya ada sama Lutfi Akhir, ada Adrian Polisi, Chandra Firman, dan Amir Al-Jufari. Di sini saya menyampaikan sangat tidak, menurut saya tidak efektif masuk sekolah terlalu pagi. Kenapa? Kita harus merujuk dari kata efektif dulu. Di sini efektif itu artinya kondisi di mana metode dan cara berhasil mendatangkan keberhasilan dan tujuan tertentu. Dan kita lihat di sini ketika sekolah terlalu pagi yang mereka capai adalah kedisiplinan dan orang-orang bakal mematuhinya. Dan ini tuh udah sampai beberapa waktu masih ada saja ditemukan bahkan banyak gitu orang-orang yang terlambat. Menurut saya di sana ada sebuah kesalahan di mana mungkin saja itu tidak efektif untuk dilaksanakan. Dari sini saya akan memaparkan kenapa sekolah kepagian itu tidak efektif. Yang pertama, ngantuk. Yang kedua, kurang siap. Yang ketiga, macet karena itu berbentrok sama waktu untuk orang-orang kerja juga. Dan saya juga melihat rujukan di mana Finlandia sebagai pendidikan terbaik di dunia, bahkan mereka memberi waktu sekolah itu jam 8 sampai jam 9. Maka kenapa kita tidak menjadikan rujukan Finlandia sebagai sekolah terbaik tersebut, menjadikan rujukan kita untuk masuk sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Al-Jufari dari tim akupasi bersama Rakia, Maisha, Najwa, Alia, dan Audalia. Izin menanggapi pendapat dari posisi. Sebenarnya tadi sudah sedikit disinggung bahwa banyak siswa yang terlambat karena jam sekolah kebagian. Kalau jika kita lihat dari sistem PPDB tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya yang sudah menerapkan sistem zonasi di mana rumah siswa itu sudah dekat dengan lingkungan sekolahnya. Apakah itu masih memungkinkan siswa sekolah datang ke sekolah, sedangkan rumahnya saja sudah sangat dekat dengan sekolah. Kemudian untuk kemacetan, dengan rumah yang sangat dekat itu apakah akan terhalang dengan kemacetan di jalanan? Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan memuaskan argumentasi dari teman saya tadi. Seperti yang Dimas bilang, kalau efektifkah masuk sekolah terlalu pagi, balik lagi pada efektif itu kondisi di mana metode dan cara berhasil mendatangkan keberhasilan dan tujuan fakta. Nah, seperti yang kalian tahu, banyak siswa yang terlambat karena sekolah itu terlalu pagi bel masuknya. Dikarenakan dengan alasan tadi macet di jalan, dengan alasan emang siswa itu kurang kemalaman tidurnya, menjadikan siswa kurang fokus dalam belajar karena ngantuk. Nah, dan di sini seperti yang Dimas sudah bilang tadi, di Finlandia sebagai pendidikan yang paling bagus di dunia karena mereka tidak mematok untuk belajar memulai dari pagi. Mereka memulainya dari jam 9 sampai 9.30. Dan oleh karena itu siswa telah siap belajar dan tidak mengantuk saat belajar. Terima kasih. Pada terima kasih saya akan menanggapi. Saya ingin menanggapi pernyataan dari tim oposisi. Kalau menurut kami, kan tadi ada dijelaskan tentang keterlambatan siswa. Padahal kalau misalnya yang lain juga masih banyak gitu yang datangnya tuh udah tepat waktu atau bahkan kayak lebih pagi gitu kan. Buktinya berarti sebetulnya masalah keterlambatan itu dari siswanya, bukan dari kayak masalah waktunya, karena memang masih banyak gitu yang
nggak ngeganggu juga ya Pak bikin waktu juga. Boleh dari tim oposisi terkait pernyataan tim oposisi. Saya izin menanggapi yang saudari Vira sampaikan. Jadi saudari Vira tadi menyampaikan bahwa PPDB itu hanya jalur jonasi saja, tapi pada realitanya itu tidak seperti itu. Nah, pada realitanya banyak jalur-jalur yang masuk, seperti jalur prestasi, jalur guru, jalur raport, dan lain sebagainya. Nah, mereka tuh kadang rumahnya tuh lebih jauh dari sekolah, tidak regional sekolah gitu. Jadi kadang mereka terlambat karena terlalu pagi masuk kerja. Nah, kita tuh harusnya tuh menurut kami masuk yang itu terlalu pagi. Jadi harusnya kalau lebih siang. Nah, siang dan siang. Boleh dari konfirmasi boleh tahu. Jadi menanggapi dari pernyataan kelompok oposisi, dilihat dari positifnya juga, belajar di pagi hari itu punya banyak manfaat. Karena di pagi hari itu dianggap sebagai waktu yang, karena positifnya di pagi hari itu dianggap sebagai waktu yang dari siswa masih penuh, dan selain itu otak dan tubuh juga menerima banyak asupan oksigen. Dan itu membuat siswa jadi lebih konsentrasi dan fokus kepada materi yang disampaikan oleh guru. Baik, setelah sesi dari tanggapan pendapat dan argumen dari oposisi dan tim oposisi, sekarang kepada para penonton, jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberi pendapat, silakan. Saya ingin bertanya kepada tim konfirmasi, untuk apa siswa sekolah pada pagi hari, tapi saat pelajaran tersebut siswa itu tertidur di kelas. Ya. Kan setiap kegiatan siswa itu berbeda-beda setelah pulang sekolah. Apakah ada solusi dalam menanggapi kejadian tersebut? Terima kasih. Menjawab pertanyaan tadi jadi kalau dibilang kalau misalnya untuk apa sekolah jika sekolah pagi jika di sekolah siswa itu malah tidur sebenarnya. Terus gimana juga katanya kan kegiatan itu berbeda-beda sebenarnya itu tergantung bagaimana siswa itu sendiri mengatur jadwal kegiatan itu. Jika dia sudah tahu kegiatan hari itu akan sibuk, seharusnya siswa itu sudah bisa menjadwalkan secara tertata mengenai jadwal kegiatannya dari jam sekian itu untuk kegiatan sekolah, jam sekian ekskul dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya untuk efektivitas itu juga kan sekolah juga memberi waktu 2 kali jam istirahat. Nah, di jam istirahat itu bisa dimanfaatkan untuk istirahat, bisa tidur, bisa makan. Terima kasih dari tim oposisi. Dari tim oposisi boleh ada tanggapan jawaban dari tim oposisi. Berdasarkan dari fakta yang dia tadi, yang masuk sekolah dari jam 8 sampai jam 9 itu terbukti efektif dan juga menjadikan negara kita sebagai sistem pendidikan yang terbaik di dunia. Dan itu bisa membantah atau bisa melawan hal-hal yang sekiranya yang tidak diperlukan di sekolah seperti di Indonesia ini yang terlalu kepagian. Buktinya dengan Finlandia bisa masuk dari jam 8 atau sampai jam 9, itu bisa membuat Finlandia juga menjadi sekolah terbaik di dunia. Saudara Chandra menyebutkan bahwa itu bisa efektif di Finlandia. Namun melihat kondisi siswa di Indonesia yang banyak masih bermalas-malasan walaupun sekolah sudah dari jam 7 sampai jam 3, itu apakah efektif
dari mahasiswanya ya, atau pelajar-pelajaran. Dan menurut saya kalau dilihat dari sistemnya, meskipun siswanya salah, saya lihat di sini sebenarnya sistemnya lebih bagus dan lebih maju apabila tidak terhalang oleh hantu dari mahasiswa seperti itu. Isi mengatakan, jadi itu menurut kelompok afirmasi kan tidak efektif di Indonesia. Nah itu tuh memang tergantung siswanya dan juga sistemnya memang sudah salah dari awal. Jadi kita tuh memang harus merubah sistemnya lagi. Jadi membuat sistem yang baru dan menjadikan yang lebih bagus gitu. Terima kasih. Tadi silakan. Kalau bisa dimulai lagi silakan. Kan termasuk siang, terus aku juga saya juga punya pengalaman di SMP. Karena masuk siang sama siang itu kan bilang siang banget ya. Terus karena kenapa saya masuk siang karena aku kurang kopi jadi dibagi menjadi 2 sesi. Akhirnya saya kemudian masuk siang. Kebayangkan kalau masuk siang itu gimana jalannya kayak mana, terus kita juga yang harus buat istirahat kalau kita sekolah, terus hal-hal hujan dan lain-lain. Ya, saya sih menambahkan dan mempertegas dari apa yang dari saya sampaikan. Jadi misalnya kita sekolah siang sangat tidak efektif karena misalnya sekolah siang juga kita sudah ngantuk karena itu sudah masuk jam tidur. Dan di sini juga kembali kepada awalnya, di sini juga pada tahun ini sekolah Merdeka ini memiliki sistem PPDB yaitu zonasi. Dan zonasi di sini lebih dominan yaitu 50% dari jalur tadi. Ya baik, di sini menambahkan, di sini saya akan mengajak kalian berpikir rasional dan intelektual agar menciptakan jawaban-jawaban yang lebih jelas. Kita di sini sudah merasakan sistem di mana sekolah terlalu pagi. Ada sebuah masalah bagi saya ketika sistem tersebut tidak efektif, di mana kita melihat tujuan dan hasil yang diterapkan untuk sekolah pagi ini belum terlihat sampai sekarang. Masih banyak orang yang lelah, orang-orang yang berganti, dan walaupun sekolahnya kita itu banyak yang berdekatan dengan rumah-rumah murid gitu, tetap saja gitu itu masih terulang gitu. Jadi menurut saya apa salahnya untuk mencoba hal baru gitu, mengubah sistem di mana kita bisa lihat juga di sana gitu bahwa apakah ini yang salahnya individunya atau sebuah sistemnya salah gitu. Terima kasih. Oke, izin menambahkan seperti yang Saudari Naya tadi bilang, kalau masuk jam 1 itu terlalu siang. Memang betul, baru jam 1 terlalu siang karena di Finlandia itu masuk jam 9 bukan jam 1 karena jam 9 itu belum termasuk siang. Kalau jam 1 seperti yang Anda bilang tadi, kita waktunya untuk bermalas-malasan, kita waktunya untuk tidur, hujan dan lain sebagainya. Apa bedanya dengan kita sekolah pagi dan pulang sore? Dan kan itu jam 1 juga kita masih belajar di sekolah. Dan kan kita juga kalau seperti yang Anda bilang, saya harus enaknya tidur di rumah, bermalas-malasan. Dan ya apa bedanya? Terima kasih. Jadi tadi kan disebutkan bahwa masuk sekolah pukul 9. Di sini kita melihat yang kita laksanakan sekarang masuk pukul 7.30 hingga jam 3
sore. Jika kita masuk jam 9, apakah kita akan pulang jam 6 sore? Terima kasih. Jam 8. Kita itu masuknya 6.30. Jadi bukan 7.30. Enggak salah. Jadi saya membenarkan ini ada. Jadi silakan Pak. Jadi sekarang pada penonton silakan untuk jika ada pendapat atau yang ingin ditanyakan. Baik, jika tidak ada pendapat atau pertanyaan dari penonton, baik sekarang pada posisi dipersilakan untuk menyampaikan kesimpulan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan yang kami buat. Jadi menurut pendapat kami, masuk sekolah terlalu pagi merupakan sesuatu yang tidak efektif. Hal ini karena jika siswa masuk terlalu pagi, para siswa akan merasa ngantuk dan menjadi tidak fokus untuk menerima materi yang disampaikan di sekolah. Selain itu, masuk terlalu pagi juga mempersempit waktu siswa untuk bersiap-siap, sehingga terdapat siswa yang tidak sempat untuk sarapan. Oleh karena itu, siswa menjadi rentan untuk jatuh sakit. Lalu, jika bicara tentang kedisiplinan, cara untuk melatih kedisiplinan tidak hanya dengan cara mengharuskan siswa masuk terlalu pagi. Masih ada cara lain untuk melatih kedisiplinan siswa. Terima kasih. Terima kasih pendapat kesimpulan dari silakan kesimpulan dari konfirmasi. Saya izin menyampaikan kesimpulan dari kelompok afirmasi. Menurut saya masih setuju dengan masuk jam 6.30 pagi dikarenakan masih efektif dan di situ juga pikiran kita masih fresh dan masih sedari untuk ngantuk atau sebagainya itu kembali lagi kepada diri kita sendiri yang sudah mengatur waktunya sudah betul atau belum. Lalu di sini juga kita mempunyai waktu istirahat yang bisa dibilang cukup banyak. Ada 2 kali istirahat dan di sana juga kita bisa saja kayak makan, tidur atau yang lain-lain. Dan pulang sekolah juga kita bisa langsung istirahat. Misalnya kalian ada kegiatan lain, ya itu harus ditanggung dan direvisi resiko dengan diri sendiri. Baik, terima kasih terhadap kesimpulan dari tim afirmasi. Sekarang kepada tim konsulen dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama sejak masuk sekolah yang kebagian, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya sebagai murid, nama saya Nazria Dewi Natan dan teman saya Nela Indri Zahra. Menyampaikan hasil debat dan emosi apakah dia masuk sekolah yang kebagian. Dari tim afirmasi beranggapan bahwa emosi ini efektif karena untuk mendisiplinkan siswa-siswinya. Selain itu juga dapat membiasakan bangun pagi agar tidak bermalas-malasan. Apalagi nanti sampai PDB saat ini menggunakan donasi agar memudahkan siswanya untuk pergi sekolah. Dari tim oposisi beranggapan bahwa masuk jam 6.30 sangat tidak efektif karena ada banyaknya kendala seperti mudah mengantuk, tidak siap siswanya dan biarkan dengan waktu orang bekerja. Kedalam dia dalam pendidikan terbaik di dunia memulai pembelajaran jam 9 hingga jam 10 sehingga bisa siap atas semua pelajaran. Sekian dari tim Notoren. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada semua tim dari tim oposisi, tim notulen, tim afirmasi dan tim moderator sendiri. Kegiatan debat dengan mosi efektif